Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat semuanya. Semoga sehat dan sukses selalu dalam segala hal buat sahabat semua. Amin ya rabbal alamin. Kembali Kang Asep akan melanjutkan kisah sebelumnya yang berjudul Diculik untuk Memberikan Keturunan bagian 4. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Jam 18:15 waktu Indonesia bagian Barat. Pak Ustadz tiba di kediaman Pak Kades atau rumah orang tuanya Edi. Dan Pak Ustadz langsung melaksanakan sholat fardu maghrib. Setelah melaksanakan sholat fardu maghrib, Pak Ustadz bersama keluarga Pak Kades makan malam bersama. Dilanjutkan dengan mengobrol. Malam itu juga Arifin hadir di rumah Pak Kades untuk memberikan keterangan yang ia alami sebelum hilangnya Edi. Mulai ketika Edi mandi dengan tanpa pakaian serta berulang kali Edi berucap konyol hingga Arifin didatangi oleh makhluk menyeramkan. Mendengar penuturan Arifin, Pak Ustadz menyimak dengan seksama. Di saat Pak Ustadz bersama beberapa warga termasuk Pak Kades di ruang keluarga, tiba-tiba saja terdengar kegaduhan dari arah dapur. Sontak membuat seisi rumah itu terkejut dan penasaran. Lalu Pak Kades beranjak melangkah menuju ke dapur. Di dapur Bu Kades dan Rika tengah menjerit ketakutan. Bagaimana tidak Bu Kades dan Rika tidak ketakutan? Karena di tengah Bu Kades dan Rika mencuci piring, tiba-tiba saja muncul seekor babi hutan berukuran besar dan hitam di pintu belakang yang memang belum ditutup. Melihat di dapur ada babi hutan, Pak Kades masuk ke dalam kamar dengan berlari melintas di ruang keluarga, di mana saat itu Pak Ustadz tengah duduk. "Ada apa Pak di belakang?" tanya Ustadz ke Pak Kades. Sejenak Pak Kades menghentikan langkah dan menjawab, Di dapur ada babi besar Pak Ustadz. Ini saya mau ambil senapan, mau saya tembak," jawab Pak Kades. Lalu ia masuk ke dalam kamar dan tak lama berselang ia keluar dengan membawa senapan di tangannya. "Pak Kades, jangan ditembak atau diganggu, nanti Bapak menyesal," cegah Pak Ustadz setengah berteriak. Mendengar Pak Ustadz melarang, tentu saja membuat Pak Kades terkejut serta merasa heran dengan ucapan Ustadz. Sebelum Pak Kades bertanya, lalu Pak Ustadz beranjak dari duduknya dan langsung melangkah ke dapur. Pak Kades yang belum mengerti mengikuti dari belakang Ustadz. Setibanya di dapur, Pak Ustadz beristighfar seraya menatap tajam ke seekor babi hutan yang bagai patung hanya diam di tempatnya. Lalu Pak Ustadz berbicara ditujukan ke babi itu seakan babi itu manusia yang mengerti dengan bahasa yang diucapkannya. "Sabarlah nak. Insya Allah besok saya jemput kamu ya. Sekarang kamu pergilah dulu." Demikian ucap Pak Ustadz pelan. Babi itu seakan mengerti dengan ucapan Ustadz. Sejenak ia mendengus pelan, lalu ia mundur dan pergi menghilang di kegelapan malam. Sempat terlihat oleh Bu Kades, kedua mata babi itu meneteskan air mata. Mungkinkah babi itu menangis? Wallahu a'lam bishawab.
Pak Kades dan istrinya serta Rika tercengang dan bingung menyaksikan apa yang baru saja terjadi di hadapannya, yakni menyaksikan seekor babi hutan yang mengerti dan mengikuti perintah Pak Ustadz. Sementara Pak Ustadz langsung berbalik dan melangkah kembali ke ruang keluarga yang sebelumnya memberitahukan kepada Pak Kades agar segera menutup pintu dapurnya. Di ruang keluarga, Pak Ustadz hanya diam. Melihat Ustadz yang diam membisu, Pak Kades tidak berani untuk berbicara kepada Ustadz. Walau di dalam pikirannya mungkin puluhan pertanyaan yang ingin ia tanyakan. Sesaat kemudian, Pak Kades, mumpung masih sore, ajak beberapa warga dan keluarga untuk membaca doa dan membaca Al-Quran. Mohon perlindungan kepada Allah agar Edi selamat dan bisa kita bawa pulang. Demikian ucap Ustadz mengajak untuk berdoa. Baik Ustadz, tapi saya mau nanya, kira-kira apa ada hubungannya babi tadi dengan kejadian ini? Tanya Pak Kades penasaran. Begini Pak Kades, bukan saat yang tepat untuk membahas hal itu saat ini. Lebih baik kita berdoa dulu, bantu saya dengan doa agar besok pagi usaha saya menjemput anak Bapak lancar. Jawab Ustadz bijak dan tegas. Singkat cerita, Pak Kades tak berani lagi untuk bertanya selain mengikuti arahan Ustadz untuk membaca doa bersama. 1 jam pelaksanaan doa yang dipimpin oleh Pak Ustadz selesai. Setelah selesai, berangsur warga pamitan dan besok pagi beberapa orang pergi ke hutan untuk mengantar Ustadz. Setelah semua warga pulang, di rumah Pak Kades tinggal bertiga, yaitu Pak Kades, Arifin, dan Pak Ustadz. Sementara istri Pak Kades dan Rika sudah masuk ke dalam kamar masing-masing. Lalu Pak Ustadz mulai bercerita. Pak Kades, sebenarnya yang saya lihat tadi itu bukan seekor babi, melainkan seorang anak laki-laki muda yang saya yakini itu putra Bapak, bersama beberapa perempuan di luar. Putra Bapak itu rindu sama keluarganya. Dia pulang dengan bentuk lain. Demikian tutur Ustadz. Mendengar cerita Pak Ustadz, terlihat Pak Kades sangat terkejut dan kembali kedua matanya menitikkan air mata. Beda dengan Arifin, ia hanya diam dan tertunduk saja. Karena memang Arifin juga bisa melihat atau merasakan hal yang sama dengan Pak Ustadz, yakni dapat melihat atau merasakan hal-hal yang tidak nyata. Kemudian Pak Ustadz kembali berbicara. Besok pagi, sekitar jam 5 pagi, kita berangkat menjemput putra Bapak. Tapi tak usah ramai-ramai. Cukup saya dan Nak Arifin saja. Yang lain tunggu saja di pinggiran hutan. Tutup Pak Ustadz. Jam 4 subuh semua sudah bangun dan langsung mempersiapkan diri untuk berangkat ke hutan. Setelah melaksanakan sholat fardu subuh dengan membaca bismillah, mereka melangkah dengan dada berdebar. Setibanya di pinggiran hutan, sesuai dengan arahan Pak Ustadz, beberapa warga dan anggota kepolisian standby di sana. Sempat salah seorang anggota polisi menawarkan diri untuk ikut mengawal Pak Ustadz karena khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk terhadap Ustadz dan Arifin. Namun Ustadz menolak dengan halus, sedangkan Arifin saja hanya mengantarkan ke titik awal
ketika mereka di hutan itu. Sejenak Pak Ustadz berdiri mematung menghadap ke arah jalan setapak bekas warga masuk ke hutan itu ketika mencari Edi. Mulutnya kumat kamit serta menadahkan kedua tangannya. Mungkin beliau tengah berdoa sebelum melangkah memasuki hutan. Lalu sesaat kemudian ia mengusapkan kedua telapak tangan ke wajahnya. Tanda berdoanya selesai. Tanpa berbicara sepatah kata dan tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, Pak Ustadz melangkah masuk ke dalam hutan yang diikuti oleh Arifin. Sebenarnya Pak Ustadz dengan Arifin masuk ke dalam hutan itu tidaklah hanya mereka berdua, tapi begitu ramai yang entah berapa jumlahnya. Turut mengawal Ustadz dan Arifin, namun yang dapat melihat semua itu hanya Pak Ustadz dengan Arifin saja, karena mereka yang bersama Ustadz sosok-sosok gaib. Singkat cerita, Pak Ustadz bersama Arifin tiba di area hutan yang rapat dengan pepohonan yang besar tinggi menjulang, serta diselimuti dengan kabut putih yang tebal. Kembali mereka menghentikan langkah. Lalu Pak Ustadz berkata, "Nak Arifin, kamu tunggu di sini saja ya. Kamu akan baik-baik saja di sini. Yang penting, Nak Arifin jangan kemana-mana, apapun yang terjadi. Jangan menjawab dari suara apapun. Diam dan terus berdoa saja ya." Demikian pesan Ustadz ke Arifin. Arifin hanya mengangguk pelan saja. Tanda mengerti dan membiarkan Pak Ustadz masuk ke dalam hutan berkabut tebal itu. Pak Ustadz terus berjalan semakin dalam di celah pepohonan yang terlihat semakin rapat dan besar. Kabut semakin tebal hingga suasana begitu gelap. Terdengar olehnya suara-suara geraman menakutkan dari kiri dan kanannya. Namun Pak Ustadz tetap santai, tidak terlihat ada rasa takut. Sempat ia berbisik pelan, "Jangan memaksa aku untuk keras. Aku datang ke tempat kalian untuk berdamai." Demikian bisiknya. Selain suara geraman serta desisan, Pak Ustadz juga melihat kelebatan-kelebatan hitam berseliweran dari balik pepohonan di sekitarnya. Seakan makhluk-makhluk gaib penghuni hutan itu terus mengawasi setiap gerak-gerik Ustadz. Bahkan Pak Ustadz melihat banyak makhluk hitam menyeramkan, seperti ulat bulu berukuran besar yang menggeliat menempel di pepohonan itu. Pak Ustadz menghentikan langkah di sebuah area yang kosong, kira-kira setengah hektar. Samar di balik kabut tebal, terlihat ada sebatang pohon dengan ukuran raksasa yang tumbuh dengan perkasa di tengah area tersebut. Kembali Pak Ustadz berdoa, dan setelah selesai berdoa, lalu ia berkata, "Assalamualaikum. Aku datang untuk berdamai dan menjemput anak manusia yang kamu tahan di sini." Demikian ucap Pak Ustadz. Sesaat kemudian terjadi keanehan. Perlahan kabut tebal menipis seperti terbawa angin lembut. Samar terlihat banyak cahaya bak di sebuah perkotaan yang terang dan ramai di waktu malam hari. Semakin lama semakin terlihat jelas bangunan-bangunan megah. Mulai terlihat pula kerumunan seperti manusia. Namun setelah diperhatikan dengan seksama, dari sekian banyaknya manusia tidak terlihat adanya laki-laki. Yang ada hanya kaum perempuan saja. Melihat perubahan situasi di hadapannya, Pak Ustadz masih tetap berdiri tak bergeming. Ia terus merapalkan doa, hingga ada dua orang perempuan muda
datang menghampirinya dan berbicara kepada Ustadz. Sekarang ikut bersama kami, karena sudah ditunggu ratu. Demikian ucap salah satu dari mereka dengan nada dan sikap datar. Tanpa berbicara atau bertanya, Pak Ustadz mengikuti ajakan kedua wanita tersebut menuju sebuah bangunan megah. Di dalam bangunan megah dan indah itu, Pak Ustadz langsung dihadapkan dengan seorang perempuan yang mungkin itu yang dimaksud ratu. Karena perempuan itu duduk di kursi yang paling tengah di antara beberapa kursi lainnya yang berjejer pula wanita-wanita muda dengan pakaian seadanya dan hanya menutup di bagian bawah saja, hingga bagian dada perempuan itu terbuka dengan bebas. Di sisi sebelah kanan barisan perempuan yang terlihat tengah hamil, serta di sisi sebelah kiri barisan perempuan yang tengah duduk menyusui bayi-bayinya. Sama seperti ketika di luar bangunan, banyak orang, namun semua perempuan. "Ada apa kamu datang ke tempat kami?" tanya sang ratu dengan nada ditekan kepada Ustadz. Mendapat pertanyaan dari sang ratu, Pak Ustadz tidak langsung menjawab, hingga kembali sang ratu mengulangi pertanyaannya. "Aku datang kemari hendak menjemput anak dari bangsaku yang kamu ambil," jawab Ustadz tak kalah tegas. Mendengar jawaban Ustadz, sang ratu langsung tertawa datar, lalu ia berkata, "Untuk apa kamu repot-repot menjemput anak manusia yang tidak beretika, yang tidak menghargai alam di sekitarnya?" ucap sang ratu dengan ketus. "Ya, aku tahu dia salah. Makanya aku datang kemari sekalian untuk meminta maaf kepadamu. Jadi, aku mohon izinkan aku akan membawanya kembali pulang ke dunia kami," ucap Ustadz memohon. "Tidak bisa. Manusia yang sudah aku bawa ke sini tidak ada sejarahnya bisa kembali, apalagi dalam keadaan hidup," jawab sang ratu lagi semakin meninggi nada bicaranya. "Oh baiklah, jika kamu tidak berkenan menyerahkan anak itu kepadaku, tidak masalah. Tapi ingat, jangan menyesal. Aku tahu kamu mengambil anak manusia bukan karena dia telah melakukan kesalahan saja, tapi memang sengaja kamu menculik para lelaki dari bangsaku hanya untuk dijadikan pemuas nafsu serta dimanfaatkan, agar kalian mendapat keturunan, menambah keturunan bangsamu, dan untuk menghilangkan jejak lalu kalian bunuh. Sungguh licik. Jadi jelas, yang lebih bejat adalah kamu, bukan bangsaku," tutup Ustadz dengan tidak kalah keras. Memang mereka kelompok jin yang hanya berjenis kelamin perempuan saja. Mereka tidak mau dalam kelompoknya ada laki-laki. Ada waktu-waktu tertentu bagi mereka untuk mencari laki-laki hanya untuk memberikan keturunan. Dan jika anaknya laki-laki akan mereka bunuh. Demikian juga laki-laki yang telah mereka culik. Mendengar ucapan Ustadz dengan nada ancaman serta membeberkan keburukan mereka, seketika raut wajahnya memerah dan sesaat kemudian berubah menjadi sosok aslinya. Ya, sangat menyeramkan. Sang ratu siluman itu mendengus kasar menunjukkan amarahnya. Melihat sikap dan perubahan sang ratu, Ustadz justru tertawa santai, lalu ia kembali berkata,
Kamu pikir aku takut, hah? Saat ini aku ada di hadapan kalian. Tidak seperti kalian, kaum demit hina yang beraninya menculik dan memanfaatkan manusia untuk kesenangan kalian. Ayo serang aku. Biar lebih cepat aku kirim kalian ke neraka sebelum waktunya. Ancam Ustadz dengan lantang. Sang ratu menggeram hingga lantai bangunan itu terasa bergetar. Namun perlahan tubuhnya kembali seperti semula. Lalu dengan tanpa ekspresi ia berkata, "Lalu maumu apa?" Tanyanya ke Ustadz. Aku sudah mengatakan yang aku mau kembalikan anak itu kepadaku dalam keadaan hidup dan baik. Jawab Ustadz tegas. Baiklah, jika itu keinginanmu, tapi ada syaratnya. Ucap sang ratu lagi. Ingat, aku tidak pernah mau ada syarat apapun. Jelas kamu? Potong Ustadz lagi semakin keras. Kamu keras kepala. Sekarang begini saja. Aku akan kembalikan anak itu. Tapi dalam keadaan tidak bisa berbicara selamanya. Kalau kamu tidak setuju juga, terserah kamu saja maunya apa. Ucap sang ratu. Kenapa kamu kembalikan anak itu harus dalam keadaan bisu, ha? Tanya Ustadz tak mengerti. Hei, manusia keras kepala. Pertama, akibat dia kencing sembarangan ketika ia mandi di sendang. Mengenai anakku dan mengakibatkan mata anakku buta. Maka untuk membayarnya, dia harus bisu atau buta seperti anakku. Yang kedua, aku tidak mau anak itu bercerita ke banyak manusia lain apa yang terjadi di sini. Maka dari itu, aku kembalikan dia, tapi tidak bisa bicara lagi. Kalau kamu tidak setuju juga, maka aku tidak takut dengan ancamanmu. Kita hancur bersama. Tapi ingat, umur kami lebih panjang dari bangsamu. Ujar sang ratu tak kalah sengit. Mendengar ucapan sang ratu, sejenak Ustadz terdiam. Ia berpikir menerima atau tidak kesepakatan itu. Lalu Ustadz berbicara. Baiklah, saat ini aku belum bisa menjawab kesepakatan yang kamu minta. Aku akan berbicara terlebih dahulu dengan orang tuanya. Demikian ucap Ustadz ke Ratu Demit. Baiklah, sampaikan kepada orang tuanya. Tapi ingat, jangan ada perbincangan lagi. Dan jika kalian berusaha untuk mencoba agar anak itu bisa berbicara serta menceritakan apa yang telah terjadi di sini, maka dia akan mati. Tegas sang ratu. Sekarang kamu pergilah dari sini. Karena waktumu sudah habis. Aku akan berada bersama kalian untuk mengetahui apa keputusan kalian. Sambungnya lagi sekalian menyuruh Ustadz agar pergi. Singkat cerita, Ustadz keluar dari wilayah kekuasaan makhluk halus itu dan menemui Arifin yang masih menunggu di tempat semula. Melihat Pak Ustadz kembali, Arifin terlihat senang dan menghela nafas lega. Bagaimana Ustadz? Mana Edi? Tanya Arifin tak sabar. Nanti kita bicarakan di luar hutan. Sekarang cepat kita keluar sebelum asar.
jawab Ustadz singkat. Kira-kira jam 3:30 sore, Ustadz dengan Arifin keluar hutan dan bertemu dengan Pak Kades juga yang lainnya di perbatasan hutan. Tak sabar Pak Kades dengan berlari, ia menghampiri Pak Ustadz dan bertanya, "Udah, tenang dan sabar dulu ya. Sekarang kita pulang saja dulu. Ada yang perlu saya bicarakan bersama Bapak dan keluarga Bapak di rumah nanti," jawab Ustadz tenang. Singkat cerita, dengan hati dan pikiran penuh tanda tanya, mereka kembali ke desa. Setibanya di rumah Pak Kades, Pak Ustadz bebersih diri dan melaksanakan sholat fardu. Dan setelahnya mereka makan bersama. Selepas waktu maghrib, Pak Ustadz mengumpulkan keluarga Pak Kades untuk menyampaikan tentang kesepakatan yang diminta oleh sang ratu. Tanpa menjelaskan bahwasannya Edi selama ini telah dijadikan pemuas untuk memberikan keturunan buat bangsa Demit di hutan sana. Mendengar penjelasan Ustadz, keluarga Pak Kades menangis, terutama istrinya, namun tidak ada pilihan selain menerima kesepakatan itu. Lalu Pak Kades berkata, "Jadi, kapan anak saya dikembalikannya, Ustadz?" Tanyanya dengan penuh rasa khawatir. "Malam ini juga, Pak. Tapi ingat, jangan pernah berusaha dengan cara apapun untuk putra Bapak bisa bicara lagi, karena kematian yang akan didapat. Saya mohon maaf juga, hanya seperti ini bisa membantunya, tidak lebih," tegas Ustadz mengingatkan, dan keluarga Pak Kades menyanggupinya. "Sekarang saya minta satu kamar agar dikosongkan dan jangan dihidupkan lampunya. Setelah jam 12 malam lebih sedikit, bukalah kamar itu." Demikian ucap Ustadz memberi arahan. Lalu istri Pak Kades menyiapkan sebuah kamar sesuai arahan Pak Ustadz. Malam itu suasana di desa El terasa sangat dingin walau tidak sedang hujan. Ditambah sedang tak ada bulan juga bintang sehingga terlihat gelap gulita. Rumah-rumah warga terlihat semua gelap, menandakan jika penghuninya sudah terlelap tidur. Kecuali satu rumah yang berukuran lebih besar dari yang lain. Itulah rumahnya Pak Kades. Di rumah Pak Kades masih terlihat terang karena saat itu masih banyak warga yang tengah berkumpul menunggu jam 12 malam dengan dada berdebar. Apa kira-kira yang akan terjadi? Jam 12 malam lewat 15 menit. Tiba-tiba saja rumahnya Pak Kades berguncang bak dilanda gempa berkekuatan besar. Sesaat membuat semua orang yang tengah berada di rumah itu panik. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Situasi kembali tenang, menyisakan perasaan tak karuan. Jam 12 malam lewat 30 menit. Pak Ustadz memanggil Pak Kades yang saat itu tengah berada di depan rumah bersama warga lainnya. "Pak Kades, sekarang Bapak buka kamar itu," perintah Pak Ustadz. Terlihat dari wajahnya ada keraguan. Melihat hal itu, Pak Ustadz tersenyum dan berkata, "Sudah, nggak apa-apa, jangan takut. Cepat buka," ucap Pak Ustadz meyakinkan Pak Kades. Akhirnya dengan rasa cemas, Pak Kades mengambil senter besar, lalu perlahan ia melangkah dan membuka pintu kamar itu. Ceklek, handle pintu dibuka, lalu dengan tangan gemetaran serta dada berdebar, Pak Kades mulai membuka pintunya. Senter yang sudah ia nyalakan
langsung disorotkan ke dalam kamar yang gelap. Kedua mata Pak Kades menatap ke dalam kamar tanpa berkedip. Seketika ia berteriak setelah dengan jelas ia dapat melihat apa yang ada di dalam kamar itu. Pak Kades menangis seraya melangkah masuk ke dalam kamar dengan cepat dan berkata, "Alhamdulillah ya Allah, Edi." Demikian ucapnya. Ternyata anaknya yang beberapa bulan hilang kini sudah berada di dalam kamar, tengah terbaring di atas kasur dengan kondisi tanpa busana. Dan itulah alasan Pak Ustadz meminta satu kamar untuk dikosongkan. Karena Edi dikembalikan dalam keadaan tak berpakaian, seperti ketika Edi diculik demit di hutan itu. Mendengar teriakan Pak Kades tentu saja membuat warga dan anggota polisi yang standby di depan rumah terkejut dan semua berhamburan masuk ke dalam rumah untuk mencari tahu. Alhamdulillah, semua berucap syukur setelah mengetahui jika Edi telah kembali, walau semua tak mengerti bagaimana cara Edi kembalinya. Malam itu juga Edi dimandikan oleh Pak Ustadz yang sudah pasti dengan air doa. Karena Edi terlihat seperti linglung dan membisu. Edi menangis walau tidak sampai mengeluarkan suara. Atau memang saat itu Edi sudah tidak dapat berbicara lagi sesuai dengan kesepakatan. Bersambung. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti kisahnya di bagian akhir atau tamat. Kang Asep haturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.